untuk kali pertama di dalam sejarah World Water Forum sejak yang pertama dilakukan di Maroko hingga hari ini baru menjadi forum yang pertama kali ada segmen kepala negara yang kita sebut dengan high level meeting. High level meeting sudah dikonfirmasi akan dihadiri oleh perwakilan dari 48 negara dan organisasi internasional. Kemudian juga untuk kali pertama dalam sejarah World Water Forum akan dihasilkan deklarasi tingkat menteri yang tidak dinegosiasikan tapi dalam bentuk konsultasi. Nanti kalau ada pendalaman kita akan pendalaman sebagai bagian dari tadi apa yang disebut Pak Dirjen Usman, hydrodiplomasi, diplomasi Indonesia terkait dengan isu-isu air global. Yang ketiga yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan World Water Forum ke-10 ini adalah selain kegiatannya yang akan terus diingat sebagai satu kegiatan yang sangat fenomenal dari sisi pelaksanaan, tapi dari legacy juga akan kita tinggalkan apa yang kita sebut kompendium. Jadi kumpulan proyek yang sudah dikurasi oleh kementerian lembaga terkait di Indonesia, nanti akan saya masuk ke detail yang kita sebut sebagai concrete deliverables atau hasil-hasil nyata dalam bentuk proyek-proyek kegiatan yang tidak hanya dilaksanakan di Indonesia atau oleh Indonesia, tapi juga cakupannya ada di seluruh dunia. Lanjut dengan ministerial meeting, pertemuan tingkat menteri sudah konfirmasi per pagi ini akan dihadiri oleh 108 negara, saya ulang 108 negara dan 30 organisasi internasional. Yang terdaftar di dalam sistem pendaftaran umum tercatat ada 20.121 peserta yang terdaftar. Jadi ini termasuk kita semua yang memiliki badge. Tapi secara umum peserta World Water Forum sendiri mencapai 7.334 per setengah jam yang lalu. Tadi disinggung oleh Pak Menteri kenapa menjadi penting. Pertama saya akan mulai dengan laporan dari UN Water. Ini institusi ini dibentuk oleh Sekjen PBB. Menyedihkan kalau kita lihat apa yang disampaikan dalam laporan UN Water 2024 menyebut bahwa pada tahun 2022 tercatat 2,2 miliar orang hidup tanpa akses terhadap air minum yang dikelola secara aman atau air bersih ya. Air bersih, air minum, memang air minum tahapan selanjutnya Pak, ini kita bicara air bersih. Dan 3,5 miliar orang kekurangan akses terhadap sanitasi ya. Jadi ini juga menjadi isu yang sangat serius. Akibatnya adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan SDGs ke-6 terkait dengan menjamin ketersediaan dan pelaksanaan air dan sanitasi bagi seluruh secara berkelanjutan tidak on track ya. Ini saya ulangi, tidak on track. Kalau secara umum laporan Sekjen PBB menyebutkan dari target tahun 2030 di 2023 atau setengahnya, secara umum negara berkembang baru mencapai 12%. Key messages-nya apa dari World Water Forum ke-10 ini? Setidaknya pertama adalah bahwa melalui proses yang sangat sulit ya, deklarasi tingkat menteri dinegosiasikan atau dikonsultasikan ya di Paris, di markas besar UNESCO selama 3 kali termasuk diskusi awal dan dihadiri oleh lebih dari 100 negara, Pak Menteri, 100 negara dengan berbagai kepentingan yang kadang-kadang secara ekstrim berbeda antara kiri dan kanan. Contoh negara-negara hulu, musuhnya adalah negara-negara hilir. Di tengahnya banyak sekali tidak hanya isu-isu ekologis tapi isu-isu politis yang sangat kental. Sulit sekali kita mencapai satu kesepakatan, namun pada akhirnya dengan kemampuan diplomasi pemerintah Indonesia
kita bisa memperoleh kesepakatan dalam deklarasi menteri yang akan disahkan secara resmi pada tanggal 21. Ada 4 hal pokok yang diperjuangkan oleh Indonesia selaku tuan rumah World Water Forum. Yang pertama adalah kesepakatan internasional melalui Sidang Majelis Umum PBB terkait dengan penetapan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day. Ini akan menjadi satu legacy yang penting dari WWF 10 karena selama ini perhatian terhadap pengelolaan danau relatif kurang banyak. Lalu yang kedua adalah kesepakatan untuk kembali usulan Indonesia membentuk Center of Excellence terkait dengan isu-isu air dan perubahan iklim. Yang ketiga adalah apa yang dikenal dengan istilah Integrated Water Resources Management atau pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi khususnya di pulau-pulau kecil yang menjadi kepentingan kita dengan pulau-pulau kecil yang sangat banyak dan juga kepentingan negara-negara berkembang kepulauan kecil. Yang keempat yang tadi saya sampaikan di awal adalah upaya Indonesia untuk memberikan legacy dengan jumlah proyek konkret di bidang air sebesar ada datanya tentunya akan disampaikan secara resmi besok Bapak, tapi lebih dari 100 proyek yang sudah dikurasi oleh Bappenas, oleh Kemenko Marves, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian PUPR. Detail akan disampaikan pada saat peluncuran resmi dari deklarasi tingkat menteri. Barangkali demikian Pak Menteri, Pak Dirjen, pengantar singkat dari kami. Terima kasih.